tiga saja berkumpul dalam namanya, Tuhan sudah hadir. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita pagi ini. Bawa hati yang menyembah, jiwa yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima sukacita dari Tuhan pagi ini di dalam nama Yesus. Nama Yesus kita dahsyat, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya kalian, amin. Nama Yesus menara yang teguh, kota perlindungan kita untuk selama-lamanya, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, kepada Yesus telah diberikan kuasa supaya tunduk semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, amin. Nama Yesus satu-satunya nama yang penuh kuasa, tidak ada nama yang lain. Sama-sama kita nyanyikan bersama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Semua kuasa tunduk pada nama Yesus. Kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Katakan, Engkau yang berkuasa, hey! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal,
di dalam nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, nama-Mu ajaib ya Tuhan. Nama-Mu memberikan kami kemenangan. Nama-Mu memberikan kami kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau berkatakan berkat dalam kehidupan kita pagi ini, amin. Berkatakan hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, kami meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus, sumber kemenangan kami. Na 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 na. Perdengarkan suaramu di hadapan Tuhan, katakan na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan sebelah kanan kiri Anda, kedahsyatan Tuhan di hidupmu, kedahsyatannya di hidupmu. Imanku berkata, Tuhanku hebat, amin. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Puji Tuhan, ku memuji ya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na na na. 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 Ayo bangkit umat Tuhan, katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatan Tuhan di hidup Bapak Ibu semuanya, di hidupmu. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang bersama Yesus. Anak-anak Tuhan, ujung-ujungnya
bahwa di dalam Yesus kita ada umat yang lebih daripada pemenang. Apapun yang kita alami, Yesus sudah menang atas maut di atas kayu salib. Allah kita adalah Allah yang menang, dan kita anak-anaknya adalah umat yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Kita mau deklarasikan bersama pagi ini bahwa kita ini umat yang lebih daripada pemenang. Boleh angkat tangan kita bersama-sama pagi ini. Kita nyanyikan bersama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas semua tantangan. Haleluya, haleluya. Ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ayo umat pemenang, deklarasikan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas semua tantangan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Nyanyikan bersama. Tuhan kita hebat. Hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Oh, nyanyikan. Ku memuji, kami puji Engkau Tuhan. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, amin. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan kita. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh yes Lord. Kami semua adalah umat yang lebih dari pemenang. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada Tuhan. Engkau berkata, with Christ there's nothing is impossible. With Christ all things we can do. With Christ who always give us strength, we can always do everything. Gak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Gak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Apapun yang kita gak pernah pikirkan, kita gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan itu sudah sediakan. Jangan pernah berkata gak mungkin. No. Kalau Anda percaya Yesus, Anda percaya bahwa itu sudah terjadi. Apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau deklarasikan, itu sudah terjadi. Oh Lord, we praise you Lord. We praise you Lord, and we believe in your name Lord. We believe in Jesus' name. We believe and we declare you are God. Yes. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua
semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu selalu sempurna. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Benar Tuhan, Your will be done. Let Your will be done. Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Engkau, Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, Lord. Thank you, Lord. Oh Jesus, thank you. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus
Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh Jesus. Let the glory be yours. We lift your name, we lift your name. Oh Lord. Mari sama-sama saudara kita mau naikkan segala pujian Kau, naikkan segala doa Anda, naikkan segala hormat dan kemuliaan untuk Tuhan. We glorify your name, Lord. We glorify your name. Oh, we give you all, we give you all, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh yes, we give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. Oh, we worship you. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy. You are so worthy, Lord. We give you the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you. Layak Kau ditinggikan Tuhan, layak disembah, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang bisa kami andalkan, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana bersama kami Tuhan. Kami hanya lewati, Engkau yang menyediakan hidangan bagi kami Tuhan. Di hadapan musuh-musuh kami, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah Immanuel, Allah Jehovah Jireh, Allah Immanuel, Allah yang berperang bagi kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, karena segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Siapa kami dapat memegahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panggil Engkau Bapa, kami panggil Engkau Bapa, karena Kau telah angkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami berharga, orang-orang yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat semua kespesialan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Biar pagi ini kami sadari siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau taruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami letakkan kepercayaan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami letakkan setiap kepercayaan kami di bawah kaki-Mu pagi ini Tuhan.
Terus sembah dia Bapak Saudara, dia ada di sini pagi ini. Urabata karabaso karabasi. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami letakkan hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktunya Kau akan tinggikan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan semua kami sampaikan, kami berikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya bagi kemuliaan-Mu saja segala hormat kami Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau bicara bagi kami pagi ini terus. Kami buka hati kami. Biar ada pikiran Kristus yang kami terima pagi ini. Ada perkataan-perkataan Kristus yang hidup, yang melekat dalam hidup kami, di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya pagi ini tengah-tengah kami Bapa. Terus Kau sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap membawa persembahan, mengembalikan perpuluhan kami pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Siapa orang yang percaya katakan bisa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, saya persilakan duduk. Baik, pagi ini sebelum memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, ada satu ayat yang ingin saya bagikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa, titik. Ayat 17-nya, tetaplah berdoa, titik. Yang ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kenapa saya bilang titik? Tidak ada kondisi di sini Bapak Saudara. Baik saat kita kelebihan maupun kekurangan, harus tetap bersukacita senantiasa. Tetap berdoa dan jangan lupa mengucap syukur. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Bersukacita senantiasa menandakan ada kegembiraan Tuhan di dalam diri kita. Meskipun kondisi kita berkelebihan maupun saat kita di bawah. Amin. Kegembiraan itu tidak berasal dari luar tapi di dalam hati. Kita perlu lakukan karena itu kehendak Tuhan. Kita gak ada pilihan sebenarnya. Gak ada pilihan lain Bapak Saudara. Suka apa gak suka, kita harus bersukacita senantiasa. Dan di dalam bersukacita senantiasa itu ada 3 hal yang saya dapatkan. Yang pertama ada iman. Waktu kita bersukacita senantiasa menyatakan kita itu menaruh iman kita yang benar di hadapan Tuhan. Lebih baik kita saat kita di atas maupun kita di bawah, kita percaya kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita taruhkan iman kita pada Dia, amin. Yang kedua ada pengharapan. Bahwa kita percaya bahwa kita menaruhkan pengharapan kita pada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup. Yang ketiga menandakan apa? Kita adanya kasih. Pagi ini kita membawa persembahan dengan sukacita karena kita tahu kita ada iman kita kepada Tuhan, ada pengharapan kepada Tuhan, dan adanya kasih karena Dia yang terlebih dahulu menyerahkan dirinya buat kita. Jadi apa seberapa yang kita bawa itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan sebenarnya. Itu hanya menandakan simbolisasi kita bahwa kita menaruhkan kepercayaan kita kepada Dia, Bapak Saudara. Yang kedua, mengapa tetaplah berdoa. Berdoa menandakan ketergantungan hidup kita pada Tuhan. Menandakan bahwa kita ini nggak sanggup. Menandakan bahwa kita ini tidak seberapa. Tapi waktu kita berdoa, kita menandakan kita ada ketergantungan sama Tuhan. Bahwa ada figur yang bisa kita andalkan. Ada figur yang bisa kita pegang waktu kita ada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa yang besar di hadapan Tuhan kita. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara bisa bawa persembahan dengan hati yang bersukacita. Tetap berdoa, doakan. Bukan hanya, kadang kita yang mungkin menanti orang yang berdiri di depan Sydney yang berdoa. Tapi Bapak Saudara kali ini berdoa. Biar persembahan Bapak Saudara ini bisa jadi berkat kepanjangan tangan orang gitu loh. Dan berdoa dan mengucap syukur. Biar apa yang kita bawa ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita mensyukuri bahwa kita masih bisa memberi. Memberi bukan berarti kita kehilangan Bapak Saudara.
Kadang mungkin pikiran, wah kalau saya beri, saya kehilangan sesuatu. Tidak, waktu kita memberi menandakan kita percaya bahwa ada penyediaan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia akan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita beri. Pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur karena Allah yang hebat ada dalam diri kami Tuhan. Allah yang bisa kami andalkan. Karena pagi ini kami mau membawa persembahan kami, mengembalikan perpuluhan kami, ataupun persembahan-persembahan yang lainnya Tuhan, dengan sukacita yang luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa biar apa yang kami bawa ini Tuhan bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang juga Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau ada kesempatan bagi kami bisa memberi sampai hari ini Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel kami, Allah penyedia kami yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa orang bisa katakan amin. Persembahan Bapak Saudara bisa dibawa ke depan ataupun bisa melalui online yang ada di depan sini. Baik, terima kasih sekali lagi atas pemberian Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekali lagi Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Nama saya Handi. Saya mewakili senior Pastor Paul Tan dan Joyce Tan dan seluruh tim pastoral yang ada di Gereja City Blessing menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang sudah setia setiap minggu datang maupun yang baru pertama kali atau kedua kali hadir di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara sendiri. Haleluya. Dan kami juga mau menyambut semua yang berbakti online pagi ini. Baik, pagi ini ada dua informasi dan pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kelas Basic Foundation kita sudah mulai minggu lalu dengan pelajaran yang pertama, yaitu tentang keselamatan. Dan hari ini ada kabar baik, kita akan lakukan kelas yang kedua Bapak Saudara. Kita lanjutkan kelas kedua tentang pujian dan penyembahan. Dan belum ada kata terlambat buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum hadir di kelas pertama kemarin. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tertarik untuk hadir, bisa join dengan kami siang ini setelah kebaktian selesai di Gedung Training Center di ruang 207. Jadi untuk pelajaran yang pertama bisa kita lakukan di lain waktu. Bapak Ibu Saudara bisa mulai dengan pelajaran kedua hari ini di dalam Praise and Worship. Amin Bapak Saudara. Jadi kalau ada yang perlu atau perlu informasi lebih lanjut bisa datang hubungi saya atau Citara nanti setelah kebaktian selesai. Dan pengumuman yang kedua ini yang penting Bapak Saudara. Kita sudah masuki akhir tahun 2025 ya, tidak terasa. Dan seperti biasa apa yang akan kita lakukan di bulan Desember? Kita akan memiliki Natal Celebration. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Saudara. Dan dengan ini kami beritahukan Gereja City Blessing Church akan mengadakan Christmas Worship Concert dengan judul The Promised One. Haleluya. Oh, nggak ada di layar ya, belum. Dan untuk itu kami sudah menyediakan undangan yang kecil, simple, sederhana ini, tapi kan jadi berkat yang luar biasa. Kita percaya, amin. Dan undangan ini bisa kita bagikan buat orang-orang yang ada di oikos kita Bapak Saudara. Apa itu oikos? Oikos itu dalam perjanjian baru dikatakan artikan rumah atau rumah tangga. Ya orang yang sekeliling kita yang kita kenal. Yang kita berinteraksi setiap hari, mungkin kerabat kita, orang tua kita yang belum kenal Tuhan, rekan kerja kita, rekan bisnis kita, lingkungan kita, tetangga kita, siapapun itu yang kita kenal. Kita bisa invite mereka Bapak Saudara untuk hadir. Dan kita percaya melalui undangan ini bisa Tuhan pakai untuk mengubah hidup orang, amin. Bisa menjamah hidup mereka dan mereka bisa menerima keselamatan. Mereka bisa memulai hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, amin. Amin. Jangan undang anggota jemaat gereja lain Bapak Saudara. Ya, kita undang orang yang belum kenal Tuhan, tetangga kita, sekeliling kita, amin. Dan untuk itu, mari kita bisa tutup mata saya ini Bapak Saudara. Biar pagi ini minta sama Tuhan. Biar Tuhan taruhkan nama atau siapa orang yang perlu kita invite pagi ini.
Mari saya kasih waktu sebentar Bapak Ibu Saudara. Bisa renungkan, ingat-ingat siapa yang perlu kita undang. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Ya, Kau berikan hikmat bagi kami siapa yang harus kami undang Tuhan. Dan mereka bisa menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara, nanti Asyir, silakan. Bisa maju ke depan. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu Saudara doakan tadi, Bapak Ibu Saudara bisa ambil seberapa banyak yang sudah Bapak Ibu Saudara bagikan tadi. Saya persilakan. Jika Bapak Ibu Saudara masih berpikir, masih bergumul, doakan. Nanti setelah kebaktian selesai, bisa ambil selebarannya dengan Asyir yang ada di lobi. Terima kasih untuk respon iman yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan. Kita percaya biar kiranya undangan ini bisa menjadi benih yang akan membawa banyak jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, semua excited? Yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Kita akan saksikan terlebih dahulu beberapa video announcement yang ada di layar. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hello City Blessing family, we're so glad you're here with us this morning. My name is Debbie and I'm here to bring you today's Sunday announcements. First, we want to highlight our youth and college students. For those at our Walnut campus, we're hosting our Potluck Harvest Thanksgiving this Friday at 7:30 p.m. here at the Training Center. Our middle school, high school, and college students will come together. We'll enjoy fellowshipping, hearing the word, and sharing a meal together. For the past 3 years, the major focus of this event has been our donation drive. Believing that we are blessed to be a blessing, our young people will be donating to 3 organizations, packing donations, and writing letters of encouragement. And we invite all youth and college students to join us this Friday. Please email garrett@cityblessing.org or follow O2 Generation for more information. Also, for those at our Colton campus, Eden Thanksgiving will take place from 6 to 9 p.m. for youth through young adults. It'll be a potluck filled with games and fellowshipping, held in our Colton Sanctuary. For more information, follow at Eden_Generation. Next, we have a special announcement about safety from our Children's Ministry Director. Hi everyone, we love seeing our church family, especially our kids, enjoying their time here at the Training Center. To keep everyone safe, we'd like to share a few important reminders for parents and children. 1. Children must cross the driveway with an adult. Make sure you walk instead of run. Since the driveway can be busy, always hold a parent or guardian's hand. 2. Children should never be left unattended, so please make sure your kids are supervised at all times, both inside the building and outside. 3. Be careful around railings and stairs. These are not play zones, so no leaning, running, or climbing. Thank you for helping us keep the Training Center a fun and safe place for all our children. Safety starts with us. Together, we can keep every child safe. Thank you, Melissa. As we continue into the holiday season, we have important updates regarding Christmas. For those at our Walnut campus, we invite you to join us for the Promised One, a Christmas celebration, as we celebrate Jesus, the promise fulfilled through powerful worship and joyful community. Services will be held on Saturday, December 20 at 4:30 p.m. and Sunday,
December 21st at 10 a.m. Please note that on Sunday, we will only have one service. Be sure to RSVP by December 13th using the QR code in the lobby. After service, you can also visit our booth to RSVP or sign up to serve on one of our Christmas teams, such as decor, setup, or food. Volunteer registration closes on November 30th. For our Colton campus family, Christmas service will take place on Sunday, December 21st at 10 a.m. So please save the date. Every light and every hand makes a difference. Thank you, City Blessing family, for your attention. Have a blessed day. Haleluya, praise the Lord. Hari ini dan sudah dari kemarin dulu ya, sudah hujan terus. Tadi on the way ke sini saya ada di jalan ada 3 accident. Satu terjadi di depan saya, ada mobil yang muter. Lalu saya drive lagi 5 menit, ada beberapa accident lagi, 3-4 mobil. Lalu maju lagi, ada accident lagi, saudara. Saya berdoa untuk semua jemaat dari San Diego, Colton, Walnut, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Saya berdoa, saya deploy malaikat Tuhan untuk melindungi Anda semua, dan Anda semua juga perlu berdoa. Amin, saudara. Dan saya percaya hari ini kita akan mendapat makanan dari firman Tuhan. Amin. Dan kemarin saya datang ke Combined Care Cell, dan di sana ada celebration early Thanksgiving, dan makannya nggak kenyang, saudara. Kenyang sekali. Kenyangnya bukan main. Luar biasa, tapi lebih daripada sekedar makanan, saya mengucap syukur kemarin itu kita ada fellowship yang sangat indah. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan bawa semua saudara untuk bisa fellowship lagi, bukan hanya bersama satu sama lain, tapi bersama dengan Tuhan. Amin. And saya mau ajak saudara untuk bangkit berdiri berdoa saat ini. Kita berdoa ya. Oh saudara, waktu saya berdoa di rumah, saya mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan itu begitu nyata. Dan saya kagum akan kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan sangat luar biasa, sehingga saya rasanya gak bisa bayangkan God begitu indahnya. Saya masih ingat waktu saya diundang untuk hadir di dalam National Prayer Breakfast, di mana Presiden Donald Trump hadir. Suasananya pada waktu dia masuk di tempat itu, saudara, itu ada musik welcome, bukan musik ya, tapi satu welcome kepresidenan. Dan pada waktu itu, saudara, saya rasakan luar biasa, lain daripada yang lain. Lain daripada kalau Anda nonton di YouTube. Karena pada saat itu, waktu saya hadir, saya merasakan kehadiran seorang presiden yang memasuki satu ruangan. Anda bisa bayangkan itu baru presiden. Yesus adalah raja di atas segala raja. Waktu dia hadir di dalam hati saudara, waktu dia hadir di dalam rumah tangga saudara, waktu dia hadir waktu Anda berdoa, saudara, gak ada kata yang cukup untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu. Tuhan, we put you in the highest place. Kami taruh Engkau di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang dahsyat.
Engkau adalah Tuhan yang kami puja. Engkau adalah Tuhan yang di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah Tuhan yang peduli akan kami. Engkau adalah Tuhan yang mau hadir di dalam setiap hati kami. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami dengan mengorbankan anaknya yang tunggal buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, biar hari ini kami mengalami, bukannya sekedar mendengarkan khotbah, tapi kami semua mengalami ya Tuhan. Kami mengalami bahwa Engkau itu nyata. Kami mengalami bahwa Engkau, rabayata syakadadadadada. Apakah ada saudara di sini yang saat ini mengalami Anda itu ada acid reflux? Anda merasakan ada heartburn, ada acid reflux, dan Anda nggak tahu apakah itu bahasa Inggrisnya mungkin ulcer ya, atau jantung dada saudara, tapi sebetulnya itu acid reflux. Coba saya mau doakan saudara, angkat tangan saudara. Oke, oh yes, ada lagi. Oke, jangan ragu-ragu saudara, ini saya hanya mau mendoakan saudara. Anda yang mengangkat tangan lihat ke saya. Saudara, Tuhan akan bebaskan Anda dari segala stres. Saat kita di dalam fokus bulan ini, fokus mengenai enlarging your capacity, salah satu yang akan Tuhan perluas adalah mental saudara. Saudara yang mengalami heartburn, acid reflux, atau saudara ini sebetulnya Tuhan akan bebaskan dari segala kecemasan, segala kekhawatiran. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara semua yang ada di sekitarnya bisa tumpangkan tangan dan sehati dengan saya. Ada lagi di sini, coba doakan di sebelahnya Eka. Okay, right there, yes, doakan. Anybody else? Saat ini Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa ya Tuhan. Oh God, yes, tumpangkan tangan dengan yakin. Come on Charles, be with authority of God. Come on Susi, yes, doakan saat ini. Yes, yang lain semuanya. Semua terlibat dalam doa. Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudari seiman di sini yang mengalami acid reflux, yang mengalami heartburn saat ini. Engkau jamah, Engkau bebaskan dari segala tekanan, dan Engkau penuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Yesus, segala acid reflux, segala heartburn, segala kami enyahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saudara-saudara yang didoakan, Anda terima damai dari Tuhan. Terima damai dari Tuhan. Saudara, kita hanya bisa mendoakan, tapi Anda perlu respon. Anda perlu respon. Responnya apa? Anda terima damai dari Tuhan. Jangan izinkan kekhawatiran menguasai Anda. Kecemasan menguasai Anda, apapun itu, mungkin keluarga, mungkin status, mungkin keuangan, mungkin pekerjaan. Tuhan sedang memperluas daerahmu. Tuhan sedang memperluas Anda saat ini. Terima kasih Tuhan. We place you in the highest place. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin. Sambil saudara tetap berdiri sebentar. Saudara, tadi diumumkan bahwa kita akan ada Natal, saudara? Acara Natal kita, concert ya, The Promised One. Saya minta tadi satu gepok itu bisa dibawa ke depan. Begini saudara, saya mau supaya Anda perhatikan saya ya. Saya mau Anda semua itu bukan hanya nonton, bukan hanya datang hadir di concert. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kurang ini, saya perlu 50 lagi, 100 lagi, saya perlu yang banyak. Saya mau ajak saudara, setelah Anda mendengarkan firman Tuhan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, ini kayaknya kurang ini saudara, parah, kurang.
Saya mau supaya semua saudara, katakan semua saudara. Semua saudara ambil bagian. Saya lihat tadi ada banyak yang ambil bagian, tapi nggak semuanya. Yang lain bagaimana saudara? Dan setelah Anda mendengarkan firman Tuhan, nggak ada gunanya kalau Anda nggak respon, kalau Anda nggak praktek. Amin saudara. Jadi nggak ada gunanya kita kerja susah payah untuk bikin konser dan sudah dipersiapkan, mereka sudah latihan, tapi saudara hanya datang sebagai penonton, Anda nggak ajak orang lain. Saya nggak mau itu terjadi saudara. Itu bukan ciri-ciri dari jemaat di City Blessing. Amin saudara. Khususnya di Walnut ini. Untuk itu saya mau ajak semua saudara saat ini untuk ambil. Saya dan Pastor Dion akan bagikan di sebelah kanan kiri. Anda maju. Saat ini saya mau Anda untuk maju dan Anda ambil sebagaimana Anda membuat komitmen untuk Anda bagikan kepada teman-teman Anda. Is it clear? Is it clear? Tadi sudah diumumkan oleh Handi bahwa Anda berdoa, Anda diingatkan teman-teman saudara yang belum kenal Tuhan. Ada nggak di sini saudara yang punya teman yang belum kenal Tuhan? Halo, ada apa enggak? Pasti ada ya, pasti ada teman-teman kerjaan atau tetangga atau siapa saudara. Apakah saudara hanya mau simpan untuk sendiri aja saudara? Enggak ya, bagikan kepada orang lain. Is that clear? Jadi saat ini saudara, saya mau saudara ngantri di sini. Saya mau saudara ngantri. Saat ini bagikan kepada teman-teman saudara. Bagikan, Anda ambil seberapa Anda ingin bagikan kepada teman-teman saudara. Jangan ambil lalu didiamkan aja, ditaruh di trunk. Nah, jangan begitu ya saudara. Are you with me? Are you with me? Okay. Alright. Mau berapa? 3. Oke, puji Tuhan. Mau berapa? 5. Oke, puji Tuhan. This is exciting. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Alright, 5. Oke, puji Tuhan. Berapa? Oke, puji Tuhan. 5. Wow, puji Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alright. Yes. Oke. Berapa? 7. Look at that. Wow. Ini kurang ini. Mana Tara? Bagikan lagi. Kasih saya lagi. 4, 5, 6, 7. Haleluya. Ini kenapa dikaretin ya? Coba. Satu karet 5. Berapa Pak Daniel? 5. 1 karet 5. Ini berapa? Oke, yang lain lagi. Come on. Ya, semuanya datang sini, bagikan. Yes. Puji Tuhan. Yang lain mana? Oke. Look at that. Come on, berikan tepuk tangan. Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa, saudara, karena kita ini mau betul-betul mempraktekkan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita untuk membagikan. Ya, saudara, membagikan apa? Kabar baik. Oke, tetap berdiri boleh, saudara. Nanti kan duduknya lama, saudara. Oke, supaya Anda menjadi orang Kristen yang kuat. Amin, saudara. Nanti yang lebih lama berdiri kan kayaknya pasturnya ya. Oke, is that okay with you? I don't mean to be rude, but I want to encourage you supaya Anda bisa betul-betul mempraktekkan apa yang kita pelajari. Karena kalau kita mau memperluas daerah kita, salah satu memperluas kapasitas kita, salah satunya ialah mulai berani. Katakan mulai berani. Mulai berani membagikan kabar baik. Amin. Mulai berani mengundang orang yang belum kenal Tuhan. Amin, saudara. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk kita takut, saudara. Bagikan yang baik kok. Bukan bagikan kejahatan kok. Membagikan keselamatan. Membagikan pengampunan dari Tuhan Yesus. Nggak ada yang perlu ditakutin, saudara. Yang perlu ialah kita ini bagikan aja. Datang. Lalu Anda bisa doakan. Nanti orang tanya sama saudara. Jadi kalau ada Anda yang berpikir, nanti saya ngomong apa ya, nanti Tuhan akan berikan perkataan dalam mulut saudara. Amin. Jadi saat ini kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan keberanian, berikan kasih, berikan passion kepada hamba-hambamu ini untuk bisa membagikan, mengajak orang yang belum kenal Tuhan
untuk mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Sekarang boleh duduk. Praise the Lord. Saudara, hari ini saya akan lanjutkan firman Tuhan yang sudah disampaikan selama beberapa minggu ini, yaitu mengenai enlarging your capacity, memperluas kapasitas Anda. Memperluas kapasitas Anda. Minggu lalu Pastor Dion menyampaikan firman Tuhan, dia sampaikan dengan begitu jelas dan bagus. Saya mau supaya Anda mengulangi lagi, supaya Anda bisa mencerna dan mengalami perluasan, kapasitas Anda jadi lebih besar. Are you with me? Yes. Mungkin Anda bertanya, setelah dijelaskan, dan saya akan jelaskan lagi apa sih artinya kapasitas. Tapi nanti saya akan jelaskan kenapa Anda perlu memperluas kapasitas Anda. Kenapa Anda perlu mengembangkan kapasitas Anda. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin tahu definisinya tapi nggak tahu kenapa. Dan hari ini saudara, saya mau mulai dengan jelaskan dulu mengenai kapasitas itu apa sih. Kapasitas adalah kemampuan supaya Anda bisa memproses sesuatu. Saudara tahu apa enggak kalau saudara bicara sama orang, lalu Anda nggak sanggup untuk terima, lalu Anda nggak sanggup untuk bisa mengerti, Anda bisa nggak nyambung. Are you with me? Anda nggak nyambung, ini orang ngomongin apa ya? Padahal orang itu memberikan satu opportunity kepada Anda untuk supaya Anda bisa berkembang. Kapasitas itu bicara mengenai satu kemampuan Anda untuk bisa menampung, katakan menampung. Menampung beban, menampung berkat. Kok dari beban kok berkat ya? Bedanya apa? Bedanya sebetulnya ya ada beda antara beban dan berkat, tapi ada orang yang waktu terima berkat nggak sanggup menerimanya, bingung. Ada orang yang terima berkat, mungkin berkat keuangan gitu ya, jadi waktu terima berkat begitu banyak nggak sanggup untuk menerimanya. Akibatnya apa? Hidupnya malah nggak karu-karuan. Are you still with me? Oke. Jadi kapasitas itu artinya juga kemampuan atau kuasa untuk Anda bisa mengerti dan Anda bisa mengalami sesuatu. Dan hari ini kalau saya bisa jelaskan sekali lagi saudara, ada satu proses di mana Tuhan akan mengurapi saudara. Tuhan akan mengurapi. Waktu Anda diurapi oleh Tuhan, saudara perlu tahu bahwa urapan itu untuk assignment, untuk satu tugas. Dan waktu Anda mendapat urapan dari Tuhan dan Anda mendapat assignment dari Tuhan, maka Anda akan menerima, kalau Anda mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda kapasitasnya akan berbeda. Tapi ada bedanya antara Anda terima urapan, belum tentu Anda punya kapasitas. Kalau saudara baca ceritanya Raja Daud, Raja Daud itu diurapi. Bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali. Kenapa dia diurapi sampai 3 kali? Karena pada saat dia diurapi yang pertama kalinya, dia itu langsung kembali lagi menjaga kambing domba papanya. Lalu dia diurapi lagi yang kedua. Lalu dia punya kuasa, mempunyai otoritas atas 2 suku aja. Lalu dia diurapi lagi sampai dia menjadi Raja Israel. Saudara, jadi ternyata Anda bisa diurapi tapi belum tentu Anda mempunyai kapasitas. Are you still with me? Jadi untuk itu hari ini saya akan berusaha by the grace of God untuk menjelaskan kepada Anda hal-hal yang praktis supaya Anda bisa memperluas kapasitas Anda, kemampuan Anda menerima, kemampuan Anda mengerti, kemampuan Anda menampung, kemampuan Anda untuk bisa produce. Are you with me? Oh ya, saudara, ada orang yang punya satu perusahaan gitu ya, perusahaannya kecil, lalu diberkati Tuhan, lalu makin lama makin besar ya. Jadi perusahaannya itu jadi medium size company. Tapi satu hari ada satu perusahaan yang sangat besar, saudara, perusahaan yang sangat besar dan order produk dari perusahaan yang medium size company ini begitu besar, nggak sanggup terimanya, saudara.
dan nggak tahu mau bagaimana, nggak tahu mau lakukan apa, sehingga ada opportunity. Katakan opportunity. Opportunity-nya ada tapi lewat aja, saudara. Sedangkan ada orang lain yang mempunyai kapasitas untuk bisa berpikir, kapasitasnya itu diperluas, sehingga ini kesaksian yang berbeda ya. Ini benar-benar terjadi, saudara. Ada satu orang yang punya pabrik garment buat anak-anak, dan pada waktu masa ekonomi susah, saudara, itu banyak orang yang bangkrut pabrik-pabriknya. Dan orang ini telepon sama saya, "Pastor, ini bagaimana ini? Saya nggak bisa compete dengan harga pakaian yang dikirim dari China, karena harga cost yang saya ada aja itu harga yang mereka jual." Are you with me? Bagaimana saya mau adu lebih murah, rugi ini. Saya bilang sama dia, "Bagaimana kalau kapasitasnya targetnya berbeda? Jangan adu murah, tapi bikin yang high end quality." Bikin high-end quality, lalu dia katakan, "Oke, Pastor, saya akan rubah strategi saya." Dia bikin garment buat anak-anak yang high-end, dan ordernya banyak sekali. Pada saat pabrik-pabrik lain tutup, pabriknya dia makin besar, ordernya makin banyak. Dan pada saat pabrik-pabrik lain mulai tutup, dia beli pabrik satu yang tutup, dia beli. Pabrik 2 yang tutup, dia beli. Sehingga singkat cerita, dalam waktu 1,5 tahun, dia punya 4 pabrik. Are you with me? Jadi saya mau beritahu kepada Anda, ini adalah kapasitas yang Anda perlu menyerah kepada Tuhan. Yield, katakan yield. Jadi bukannya kita itu stress out, tapi kita berserah kepada Tuhan, Roh Kudus urapi, kita akan memperluas kita punya kapasitas. Are you still with me? Jadi anointing, katakan anointing. Yang kedua apa? Assignment. Yang ketiga apa, saudara? Capacity. Yang keempat shift, katakan shift. Jadi shift itu apa, saudara? Kalau mau memperluas daerah saudara, memperluas kapasitas saudara, tentunya perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan, dan perubahan itu sendiri kalau kita hanya berusaha untuk disiplin mau berubah, itu nggak akan tahan lama, saudara. Tapi kalau Anda minta pada Tuhan satu passion, are you still with me? Am I too fast? Enggak ya? Jadi kalau Anda mempunyai passion, maka saudara, Anda untuk mau berubah, Anda mau disiplin itu jadi lebih gampang. Tapi kalau Anda nggak ada passion, nggak ada gairah, nggak ada semangat, Anda disiplin, makanya ada orang yang waktu setiap awal tahun bikin New Year's resolution, lalu baru 3 minggu udah banyak yang nggak bisa dilakukan. Padahal waktu tahun baru, wah Happy New Year, wah ini itu, saya akan lakukan ini, saya buat komitmen ini, saya buat komitmen itu. Tapi baru 2-3 minggu udah banyak yang nggak dilakukan. Karena apa? Karena hanya berdasarkan disiplin aja Anda bisa capek di sini. Anda bisa capek di sini, mentalnya nggak kuat. Tapi kalau Anda punya passion, walaupun Anda tidak mendapatkan encouragement dari orang lain, maka Anda akan tetap bisa maju terus. Are you clear? Oke, saya akan ajak saudara untuk baca di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Oh, haleluya. Efesus 3 ayat yang ke-20, di sini dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan. Dia di sini siapa? Tuhan. Katakan siapa? Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Lagi katakan, jauh lebih banyak. Bahasa Inggrisnya itu exceedingly, abundantly, above. Itu luar biasa sekali. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Melalui kita? Bukan. Di dalam kita. Bukan melalui kita, tapi di dalam kita. Ada bedanya, saudara. Melalui kita berarti Anda melakukan sesuatu, tapi kalau di dalam kita
maka Anda mengalami ada satu perubahan di situ. Dan Anda perlu tahu di sini. Tadi waktu di dalam doa saya katakan, waktu saya hadir di dalam pertemuan itu, dan Anda pernah lihat ya mungkin di video kalau presiden mau masuk dalam event tertentu lalu ada musiknya. Pendek sih, cuman mungkin berapa 15 detik, 20 detik. Tapi saudara, kalau Anda hadir di situ beda saudara. Karena musiknya itu live dan luar biasa sekali. Nah itu baru presiden saudara. Itu bisa merinding saudara. Rasanya wow. Anda ketemu nggak sembarangan orang. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari apa saudara? Anda berdoa. Anda punya keinginan. Siapa di sini yang punya keinginan? Oke, nggak semua. Yang lain nggak punya keinginan. Oke, saya nggak tahu kenapa. Saudara, Anda punya keinginan lalu Anda berdoa buat keinginan saudara. Are you with me? Anda berdoa. Anda punya kebutuhan. Anda doakan kebutuhan Anda. Betul? Jadi apa yang Anda, lalu ada juga yang Anda lagi pikirkan. Wah, saya punya angan-angan begini. Saya punya angan-angan begitu. Coba Anda bayangkan ya. Are you still with me? Di ayat ini, apa yang Anda bisa doakan? Apa yang Anda bisa pikirkan? Padahal pikiran itu luar biasa loh. Benar ya? Anda bisa di sini, tapi pikiran Anda bisa ada di Indonesia. Are you with me? Anda bisa duduk di sini, kelihatannya ngelihat saya, tapi pikiran Anda di 20 tahun yang lalu. Jadi pikiran Anda tuh bisa bukan hanya melampaui tempat, pikiran Anda bisa melampaui waktu. Bagaimana kalau pikiran Anda dipakai untuk yang masa depan? Sesuai dengan rencananya Tuhan. Masih ngikutin ya saudara? Kalau Anda stuck di masa yang lalu, maka pikiran Anda nggak akan bisa diperluas. Banyak dari apa yang saya akan sampaikan di poin-poin yang berikutnya ini, itu adalah hal-hal yang sebetulnya sangat nggak susah-susah amat. Kalau saya beritahu pasti Anda juga bilang udah tahu. Tapi sudah tahu tapi kok belum breakthrough. Sudah tahu tapi kok belum ngalamin terobosan. Are you with me? Sudah ngalamin, sudah paham, sudah dengar khotbahnya, tapi kok belum breakthrough ya? Macam-macam nanti akan kita lihat. Nah, topik khotbah saya hari ini adalah breaking your glass ceiling. Apa itu glass ceiling? Itu atap atau langit-langit yang dari kaca ya. Bukan cermin tapi kaca. Jadi istilahnya itu tembus pandang. Jadi apa sih sebetulnya glass ceiling itu? Glass ceiling itu adalah satu barrier, katakan barrier. Satu halangan yang tidak kelihatan tapi nyata. Itu bisa ada di dalam diri perorangan, bisa ada di dalam budaya-budaya tertentu, bisa ada di dalam karena pengalaman masa lalu Anda, sehingga Anda sebetulnya Anda bisa breakthrough, Anda bisa ngalamin terobosan, Anda bisa memperluas kapasitas Anda, tapi di sini nih ada aja sesuatu, nggak kelihatan, ada invisible barrier. Dan hari ini saya ada good news sebelum saya lanjut, yang saya ingin sampaikan. Bukan hanya ada invisible barriers, tapi ada invisible power of God. Are you with me? Nah, kuasa Tuhan itu juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga, tapi nyata, saudara. Kuasa Tuhan itu nyata dan pilihan ada di tangan Anda. Saya akan sampaikan saja selama beberapa menit ini, lalu Anda nanti buat keputusan. Karena saya nggak bisa buat keputusan buat Anda. Jadi saya melihat glass ceiling ini itu bisa terjadi karena omongan orang. Misalnya begini ya, ada ilmuwan yang mengatakan bahwa orang itu nggak bisa lari 1 mile
kurang dari 4 menit. Dan selama bertahun-tahun, saya nggak tahu, mungkin sudah ratusan tahun ya. Semua ilmuwan, scientists bilang nggak mungkin ada orang yang bisa lari 1 mile kurang dari 4 menit. 1 mile kurang dari 4 menit nggak mungkin. Sampai tahun 54 ada seorang yang namanya Roger Bannister. Dia waktu lari itu ya, dia larinya 3 menit 59 detik, 4. Oke, dan pada saat itu, katakan pada saat itu. Oke, saya mau Anda nangkep nih. Pada saat itu, setelah Roger Bannister ini break the glass ceiling, itu kemudian ada orang-orang lain lagi yang bisa break 1 mile kurang dari 4 menit. Bukan hanya 1-2 orang. Jadi sekarang bahkan ada perlombaan lari yang kelas high school, ada yang di bawah, yang bahkan seperberapa detik lebih cepat daripada Roger Bannister. Kenapa? Karena pada saat orang itu pikirnya nggak mungkin, lalu lihat, oh ternyata mungkin. Ternyata saya bisa juga. Ternyata saya bisa lakukan lebih baik daripada itu. Are you with me? Apa saat ini glass ceiling yang dalam pikiran Anda? Apa yang Anda belum sudah bilang, oh nggak bisa lah. Orang tua saya nggak begitu. Oh, grandpa, grandma nggak begitu. Oh, saya dari keluarga yang nggak bisa begini, begitu. Saudara, saya lihat nggak ada orang yang, menurut saya nggak tahu sih, sebelum Elon Musk kayaknya nggak ada orang yang bilang mau ke Mars dan betul-betul melakukan kirim satelit. Karena waktu dia berpikir, pasti bisa, pasti mungkin. Tapi ini saudara, pertama-tama berpikir, katakan berpikir. Bahasa Inggrisnya think. Setelah itu think through. Maksudnya apa? Anda pikir lagi. Setelah itu apa saudara? Follow through. Karena ada orang yang sudah thinking tapi nggak thinking through. Are you with me? Yes. And nggak follow through. Are you with me? Yes. Tapi yang lebih parah lagi ada orang yang nggak even thinking. Apa yang nggak tahu? Ngomong apa yang nggak tahu? Oke. Nah hari ini saya mau sampaikan kabar baik. Anda semua tuh luar biasa dalam Tuhan. Anda tahu, tahun lalu Yasin ada di sini. Dia sampaikan mengenai Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah. Salah satu yang dilakukan oleh yayasan kita ini, saudara, memperlengkapi anak-anak muda yang nggak punya kesempatan untuk keluar dari Papua. Tapi orang-orang ini melalui seleksi dan melalui pelatihan yang khusus, orang-orang ini dimuridkan dan mereka itu akhirnya bisa memenangkan lomba sains secara nasional. Are you with me? Kemudian setelah nasional itu bisa menang di Global Science Competition. Dan ini sudah berkali-kali saudara, bertahun-tahun saudara. Sehingga sekarang ini dikenal. Kegerakan ini namanya Papua Bisa. Papua Bisa. Tadinya orang pikir, dari mana dia Papua? No, Papua Bisa. Bahkan saat ini salah satu orang dari staf kepresidenan berikan komentar, ini luar biasa sekali karena orang itu dari Papua, saudara. Dia bilang, bisa, kita ini bisa. Bayangkan saudara, sudah tim yang keberapa ini ya, setiap kali dikirim 5 orang, ada yang lomba di Malaysia, ada yang lomba di
South Korea, mereka itu menang gold medal. Ini kayaknya nggak denger nih, sebelah sini gimana? Hah? Gold medal, saudara. Itu pada saat orang kalau berpikir, oh saya nggak bisa sih dari Papua. Saudara, banyak orang yang nggak punya kesempatan aja. Tapi waktu dikasih kesempatan, nah saya mau bicara kepada saudara, saudara ini sebelum kesempatan itu lewat, Anda perlu siap. Saya ulangin ya. Prepare for the opportunity coming on your way. Karena opportunity may not come back. Are you with me? Jadi sekarang ini prepare. Anda perlu siapkan diri Anda. Dan saat ini saya berharap, berdoa, dan nanti kita akan membuat declaration supaya Anda bisa mengalami breakthrough dan nggak mengalami lagi glass ceiling yang menjadi halangan buat saudara. Ada amin, saudara? Lemes. Ada amin, saudara? Yakin gitu loh, saudara. Waktu Anda bilang amin gitu ya, itu kayaknya glass ceilingnya udah oh God. Dan Anda perlu ketahui bahwa kalau Anda mengalami terobosan dalam glass ceiling ini, Anda bisa membawa orang-orang lain yang tadinya nggak bisa. Orang lain akan bilang, bisa ternyata. Jadi Anda bukan hanya buat diri Anda sendiri, orang lain juga bisa. Are you still following me? Oh God, terima kasih Tuhan Yesus. Seringkali, saudara, Anda bisa melihat lebih daripada orang lain, tapi kenapa Anda nggak bisa mengalami? Udah bisa lihat, tapi nggak bisa mengalami. Karena apa, saudara? Karena sebetulnya Anda nggak mau membuat komitmen untuk shift. Nah, saya akan bacakan di dalam bahasa Inggrisnya ayat yang tadi saya bacakan. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris di Amplified Classic Translation. Ini lebih jelas, luar biasa sekali, saudara. Dikatakan demikian, now to him who in consequence of the action of his power that is at work within us is able to carry out his purpose and do super abundantly, far above and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, and dreams. Baca ini lagi, saudara. Ulangi lagi. Di rumah ulangi lagi. Siapa di sini yang mau maju? Siapa di sini yang mau buat komitmen untuk shift? Karena Anda bilang mau maju di sini, begitu Anda pulang, maka akan ada suara-suara yang memberikan barrier. Halangan-halangan. Kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, ini dan itu, saudara. Wow, Anda perlu shutdown. Salah satu yang menghalangi orang untuk bisa memperluas kapasitasnya ialah Anda perlu merubah lingkungan saudara. Kalau lingkungan saudara, orang yang bilang kamu nggak bisa lah, oh itu kan bukan buat kita, itu buat itu. Maka Anda harus belajar meninggalkan that kind of crowd. Nggak bisa Anda kumpul dengan orang-orang yang bilang Anda nggak bisa, kamu nggak bisa, siapa lu? Oke. Ada orang yang bilang sama saya begini, wow, Paul, you are out of your mind. I said, no, I am out of your mind. Ada bedanya, saudara. Karena waktu Tuhan berikan visi kepada saya, itu saya tahu Tuhan sanggup melakukan semuanya ini. Jadi apa yang Anda dengar, informasi apa yang Anda dengar, whatever is informing you is forming you. Jadi saudara, informasi apa yang Anda dengar? Kalau Anda dengar informasi yang terlalu banyak di fake news, maka Anda akan penuh dengan fake things. Are you with me? Tapi saya katakan kepada saudara,
pada saat Anda mengalami barrier, pada saat Anda mengalami tantangan, pada saat Anda mengalami kesukaran, faith it. Faith, katakan faith. Faith it. Bukan fake it. Karena sebarusan saya bilang ada fake news ya. Jadi saudara, faith it. Jadi imani saudara, imani, percaya kepada Tuhan yang hidup. Percaya kepada Bapa Surgawi. Percaya. Saya belajar dari papa saya, papi saya, jasmani. Dia nggak sempurna, saudara. Tapi kalau dia janji sama saya, dia tepati. Jadi buat saya itu, saya gampang untuk bisa relate dengan Tuhan kita. Bapak jasmani saya aja bisa begitu, padahal dia nggak sempurna, apalagi Bapak Surgawi. Bapak Surgawi kalau dia janji, dia akan tepati. Are you still with me? Kalau Anda mengalami tantangan yang besar, maka percayalah bahwa rewardnya itu juga besar. Ada yang belum nangkep nih. Coba saudara jangan, haleluya. Are you with me? Yes. Kalau hidupnya Anda itu semuanya gampang. Semuanya nggak ada tantangan yang besar. Rasanya semuanya gini-gini aja. How are you doing? Same old. Ada yang pernah dengar itu? Jangan ikut-ikut. How are you doing? Same old. Shut up. Kalau Anda hidupnya gampang-gampang aja, semuanya gampang-gampang, kira-kira ya hasilnya juga kalau diukur keuangan, uangnya juga nggak gede. Kalau dihitung bonusnya juga mungkin nggak ada. Kalau dihitung benefitnya juga kira-kira nggak ada mungkin. Anda kalau kerja, makin besar tanggung jawab yang Anda pikul, gajinya makin besar apa enggak? Yes. Oh ya, nyambung sekarang. Tapi Anda maunya udah gini aja lah. Memperluas kapasitas. Ini loh saudara, ini buat Anda. Saya cuma sampaikan buat kita semua, karena sebetulnya Tuhan mau kita semua memperluas kapasitas kita. Are you with me? Alright, very good. Lanjut lagi ya. Banyak orang kecewa karena mereka nggak mendapatkan apa yang mereka pikir, mereka harapkan, mereka doakan, mereka nggak alamin. Dan orang-orang ini menjadi orang-orang yang sinis gitu ya. Sinis terhadap apa? Sinis terhadap janji Tuhan. Oh ya, janji Tuhan begini sih. Janji Tuhan begitu, tapi saya ngalaminnya. Tunggu dulu. Coba ngomong sama sebelah. Tunggu dulu. Anda belum nunggu seperti Abram. Tunggu dulu. Jangan keburu cynical. Karena, dengarkan baik-baik, salah satu racun itu bisa dari saudara seiman yang cynical. Mungkin satu gereja, tapi cynical karena orang itu merasa dapat janji dari Tuhan dan belum ngalamin, jadi sinis. Jangan kumpul sama crowd yang demikian. Are you with me? Oke. Nah, kenapa sih kita perlu memperluas daerah kita? Kalau saya bisa katakan dengan cepat aja saudara, Anda lihat aja keadaan di state California ini, education-nya bagaimana? Apa bill yang sudah di-approve, yang sudah di-sign oleh Gavin Newsom? Apa yang terjadi dengan orang tua itu bisa nggak punya hak lagi, anaknya itu bisa diambil, bisa tanpa ada parental knowledge atau consent,
Itu yang namanya AB 495 ya saudara, and AB 727. Makanya kita ini ada pelayanan Soul and Light Ministry. Anda perlu tahu, Anda perlu dilengkapi. Jadi kalau Anda pikir wah ini kita nggak tahu lah, nggak bisa begitu. Anda perlu tahu. Anda mau tahu? Mau tahu apa nggak saudara? Jangan mau tahu yang nggak penting. Banyak orang tuh salah, mau taunya tuh yang nggak penting. Ada orang yang mau ngomong sama saya, ini betul saudara. Kalau Anda mau berkembang, kalau ada orang, menurut saya ya, selama ini rasanya nggak ada orang yang gosip sama saya atau istri saya. Selama bertahun-tahun nggak ada. Benar saudara, karena kita nggak dengerin. Kita nggak anggap. Tapi kalau ada orang yang mulai gosip gitu ya, lalu Anda baru, kamu udah dengar belum si Anu? Belum. Waduh. Kenapa? Wah payah lagi. Wah lalu Anda pancing-pancing lagi. Anda coba toh, mau dengernya tuh mau denger yang baik. Jangan mau denger yang gosip-gosipan. Amin saudara. Tahukah saudara bahwa di Inland Empire berapa bulan yang lalu itu ada 100 orang yang ditahan karena human trafficking operation in our own backyard. Tahukah saudara AI itu salah satu, ada yang mengajarkan mengenai AI assisted teen suicide. Tahukah saudara ada banyak hal lain yang nggak enak, menyeramkan, pendidikan, LGBT, transgender, macam-macam saudara. Gimana kalau Anda tahu anak saudara sekolah, pulang-pulang udah jadi gender yang lain? Anda nggak perlu dikasih tahu. Nah ini, jadi kenapa Anda perlu enlarge your capacity? Kenapa? Supaya Anda perlu paling nggak tahu, lalu tahu what to say, tahu what to do, tahu Anda yang sudah citizen, Anda bisa vote yang benar. Are you with me? On the positive side, saya melihat bahwa sekarang ini ada America Pray Initiative. Oh, luar biasa. And ada revival. And saya melihat Jumat, bukan Jumat barusan itu, tapi Jumat yang lalu, itu kita mengundang satu anak muda usia 17 tahun yang dia dekat atau pernah hadir dan mengikuti Charlie Kirk. Dia membagikan, anak umur 17 tahun saudara, dia sampaikan kesaksiannya mengenai kepada anak-anak youth kita, O2. Are you with me? Untuk bisa terlibat di dalam political mountain, government mountain. Bisa terlibat. Dan dia tantang anak-anak muda kita untuk bisa mengerti mengenai pemerintahan. Bahwa politik itu bisa mempengaruhi generasi. Are you with me? Anda mungkin nggak mau ikut-ikut. Oh saudara, Anda nggak ikut-ikut, mereka yang akan ikut-ikut. Mereka yang akan kontrol saudara. Kalau Anda nggak mau ikut, oke, mereka akan masuk saudara. Dan akan mempengaruhi saudara, hidup saudara, keluarga saudara. Dan apa yang disampaikan oleh anak muda ini, umur 17 tahun, dia menantang, menghimbau anak-anak muda kita dalam usia yang muda, bukan hanya terlibat di dalam government atau politik saudara, tapi di dalam gunung-gunung yang lain yang selama berapa tahun ini sudah saya sampaikan mengenai business mountain, mengenai education, mengenai media, mengenai art, mengenai entertainment, mengenai family. Are you following me? Yes. Coba katakan business. Lagi katakan business. Lagi katakan education. Media. Art. Entertainment. Nah ini saudara, semuanya ini mempengaruhi pola berpikir Anda dan pola berpikir anak-anak Anda. Kalau kita nggak memperluas daerah kita, saudara, maka kita akan nggak ngerti.
Jadi jago kandang aja saudara. So, dia juga share mengenai bagaimana kita bisa memberikan pengaruh walaupun kita itu dalam usia muda. Apalagi kalau kita sudah dewasa, apalagi kita sudah orang tua. Are you still with me? Saudara, saya tahu apa yang saya sampaikan ini bukan firman yang biasa, mungkin mengharapkan Anda untuk bisa tertawa, ada banyak joke ya. Ada waktunya kita bisa demikian. Tapi yang saya sampaikan saat ini untuk arise and build. Membangun saudara. Supaya Anda ini berkembang dan enlarge your territory. Oke, kita akan lanjut lagi. Coba kita lihat di dalam kita akan lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Oke, di sini dikatakan Yabes. Katakan Yabes. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Namanya Yabes itu diberikan kepadanya, diberikan ibunya. Yang kasih itu mamanya. Namanya itu dikasih nama Yabes sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi Yabes itu artinya pain. Pain. Katakan pain. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan apa saudara? Saya nggak dengar. Dan apa saudara? Kelihatan nggak dari belakang? Dan apa saudara? Dan apa saudara? Yang berdoa ini siapa? Yabes itu artinya apa? Pain. Artinya pain. Dia berdoa. Perluas daerahku Tuhan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalimat berikutnya, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini yang namanya breaking your glass ceiling. Yang kasih nama Yabes itu mamanya. Coba saudara kalau kenalan sama orang, kamu namanya siapa? Pain. Nama kayak Joy gitu ya. What's your name? Joy. One of our leaders di Colton. Joy. What's your name? Pain. Yang dengar juga udah sakit rasanya, ikut sakit. Tapi dia nggak mau di situ aja, walaupun ada glass ceiling. Nggak kelihatan sih. Nggak ada kaca di atas kepala kita, nggak ada. Invisible, nggak ada. Ada halangan yang kita hadapin itu semua orang pasti ada ya. Tapi jangan sampai kita stuck di situ, saudara. Dan waktu dia berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Dan kalau Anda lihat di sini nama Yabes cuma ada di Alkitab ya ada namanya ya ada di sini, saudara. Jesus. Minggu lalu Pastor Dion menyampaikan firman yang dikutip dari ayat ini, 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Saya ceritakan aja dan saya akan simpulkan ringkasannya. Jadi ada seorang janda yang suaminya itu adalah nabi yang setia, tapi dia punya utang banyak. Jadi di sini kelihatan saudara, nabi yang dipakai Tuhan, tapi utangnya banyak. Oh, ada yang belum nangkep nih. Nabi dipakai Tuhan setia, itu di ayatnya dibilang begitu, setia. Tapi utangnya banyaknya bukan main, bukannya sampai si janda ini ditinggalkan dengan hutang dan nggak bisa bayar, sampai anak-anaknya tuh bisa diambil sama orang yang menghutangi. Are you with me? Berarti utangnya tuh banyak apa nggak hutangnya itu? Banyak sekali, saudara. Jadi perlu diperluas ini daerahnya. Ini suaminya udah mati sih. Ya, jadi jandanya yang tanggung jawab. Lalu dia berseru kepada Tuhan, dia ada nabi Tuhan. Nah, waktu Anda berseru kepada Tuhan, waktu dalam hal ini, dalam konteks ini dia berbicara kepada nabi Tuhan namanya Elisa. Dan Elisa itu bilang, apa yang ada di kamu? Oh, cuman minyak di botol yang kecil. Kamu pinjem buli-buli, kamu pinjem jars, kamu pinjem vessels dari tetangga, pinjem banyak-banyak dan kamu tutup pintu dan kamu tuangkan
Dari botol kecil itu kamu tuangkan minyak itu. Tuangkan minyak. Are you with me? Dituangin. Satu. Kalau udah penuh, next. Anaknya bawa lagi. Satu lagi. Next. Bawa lagi. Penuh. Next. Terus. Dan Anda baca itu ceritanya. Lalu setelah berapa lama, next. Nggak ada lagi. Maka oilnya berhenti. Nah, saya ingin bacakan saudara, ini kesimpulannya ini di sini saudara. Ketika bencana-bencana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bencana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bencana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Dalam bahasa aslinya itu artinya berhenti, itu so the oil ceased, terjemahan lainnya. Tapi sebetulnya stayed. The oil stood. The oil waited. Are you with me? Kok ada yang nggak nangkep nih? Siapa yang di sini mau ngalamin mujizat? Saya berdoa supaya waktu kita mendekat kepada Tuhan, Anda bukan tahu, tapi Anda mengalami. Coba bayangkan saudara, bayangkan kalau Anda renungkan aja ya, keadaan ini sangat miris, ngenes, ya. Orang tua bayangkan anakmu akan diambil orang. Tapi Nabi Tuhan bicara. Pada waktu Nabi Tuhan berbicara, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan and you shall be established. Believe in the Lord your God, you shall be established, and believe in His prophets and you shall prosper. Jadi saudara, waktu sudah nggak ada bencana lagi, bencana lain, katakan bencana. Lagi kan bencana. Waktu bencananya udah penuh, minyaknya itu nunggu. Begitu ada bencana yang kosong lagi, tuang lagi, keluar lagi. Jadi ini adalah lifetime miracle. Coba Anda bayangkan di situ, ayatnya dikatakan, Anda baca konteksnya di situ. Hiduplah dari and then you shall live from the rest. Selamanya itu keluar terus saudara. Oil adalah lambang daripada Roh Kudus. Anda mau terima apa enggak? Tapi kadang-kadang banyak orang enggak, bencananya itu terlalu penuh. Bencana ini loh terlalu penuh. Enggak mau belajar lagi karena udah tahu semua. Atau mungkin malas. Ini halangan untuk enggak bisa memperluas kapasitas itu ya. Nggak bisa memperluas itu apa saudara? Tradisi. Halangannya lagi apa saudara? Bad attitude. Halangannya apa? Wrong mindset. Pola berpikirnya keliru. Apalagi complacency. Apa itu complacency bahasa Indonesianya? Rasanya udah gini aja lah, cukup lah. Atau complain terus. Atau blame shifting. Ini, saya nggak mau terlalu cepat sebetulnya. Karena kita bisa sampaikan poin-poin, tapi tujuan saya ialah supaya kita waktu mendengarkan poin-poin ini, adakah saudara yang kapasitasnya nggak bisa diperluas karena tradisi? Atau karena sikapnya tuh nggak baik lah. Sikapnya nggak baik. Kalau dikasih assignment di luar jam kantor sama bos, mukanya berubah langsung. Kata-katanya nggak enak. Padahal bosnya lagi nguji, ini mau dikasih bonus nih. Hello? Atau komplain melulu. Atau yang biasanya blame shifting. Bukan saya. Teman saya. Temannya bilang, bukan saya, anjing saya. Saudara, halangannya apalagi saudara, dosa. Dosa membuat orang itu nggak bisa maju. Are you with me? Wake up, everyone. Apalagi sombong. Kalau orang sombong itu nggak bisa nerima lagi. Too full. Sudah penuh, bencananya sudah penuh. Ini botol air kalau penuh bisa diisi lagi nggak?
Halo? Bisa tapi luber. Ya, nggak bisa lagi menampung. Kapasitasnya nggak bisa. Jadi saudara, kita perlu izinkan Roh Kudus bekerja membentuk kita. Nah, membentuknya itu melalui kita merendahkan diri, jangan mempunyai judgmental attitude, negative spirit, dan mengizinkan gampang sekali distraction. Gampang sekali distraction. Ada orang-orang yang datang ke seminar atau datang ke gereja atau datang ke seminar karena disuruh sama perusahaannya sih ya. Sebetulnya dia nggak mau belajar, tapi karena disuruh oleh perusahaannya dia pergi, duduk di belakang sampai di conference room nonton football. Mungkin juga ada orang yang di gereja kayak begitu. Di sini ada, puji Tuhan ada kamera, kelihatan saudara. Jadi saya tahu anda yang di sini lagi, ini lagi begini nih, kelihatan di sini. Mungkin Pastor Dion kapan-kapan bisa ada cuplikannya. Kenapa saudara? Kenapa orang nggak bisa memperluas daerahnya? Karena ya untuk memperluas itu perlu consistent effort, perlu upaya yang konsisten. Nggak bisa diabaikan aja, maka Anda akan menjadi apatis. Apathy itu lesu. Lesu itu bukan bahasa Perancis, letoy bukan ya, lesu. Are you with me? And ada juga yang ini penyakit banyak orang ini saudara. Menunda-nunda. Halo, menunda-nunda. Ini jamnya kok jalan terus ya. Rabayata sandaba. Saya waktu dari Baltimore saya ketemu orang, dia dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang rendah hati, orang yang dipakai Tuhan, dia karena Tuhan. Dia berdoa, dia minta supaya Presiden Trump datang ke tempatnya dia, padahal dia tinggalnya itu di tempat yang sangat amat ghetto. Karena kemurahan Tuhan dan karena pekerjaan Tuhan, dia sendiri nggak tahu gimana, Presiden Trump itu datang ke tempatnya dia. Dan sampai sekarang, sejak saat itu ya sampai sekarang, dia itu 2-3 kali pergi ke White House untuk bertemu dengan orang-orang penting, padahal tinggalnya di ghetto. Dan saya waktu bertemu dengan dia, kita spend time sama Bishop Bart dan beberapa orang lainnya, nggak banyak orang. Kita ngomong-ngomong, lalu dia mau bantu California. Lalu ngomong-ngomong sama saya, dia bilang, "Okay, I will come, I'll help you." And saya baru balik LA, jam 4 pagi sudah ditelepon saudara. Ini saya lagi ngomong apa sih? Menunda-nunda. Orang yang begini ini nggak menunda-nunda. Jam 4 pagi. Hey bro, I call you just now. Yeah, I'm back in LA. It's 4 o'clock here. Coba kita nih, saya nggak mengharapkan Anda jadi orang yang ekstrim jam 4, jam 2 pagi gitu ya. Tapi jangan cuma ketawa, hahaha, tapi Anda suka nunda-nunda. Ini kayaknya kalau disuruh angkat tangan kayaknya banyak nih yang menunda-nunda nih. Ya, betul apa enggak? Betul apa betul? Oke, lanjut aja deh. Oh God. Einstein itu ngomong begini, you cannot solve a problem with the same thinking that created the problem. Oh God. Jesus. Masih ada yang saya mau sampaikan, tapi saya mau ajak Anda untuk berdoa dan Anda menerima apa yang Roh Kudus bicara kepada Anda hari ini. Is it okay? Yes. Mari kita bangkit berdiri. Hira batas. Coba Anda siap, Anda sigap, Anda cekatan, Anda ready, sanggup, bejananya disiapkan. Jananya disiapkan. Saya nggak tahu Anda sudah
ikut Tuhan berapa lama, atau Anda belum kenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus, belum mengalami kasih-Nya Tuhan. Tapi ya Anda yang sudah 30 tahun ikut Tuhan pun, mungkin nggak Anda itu sekarang udah terlalu penuh. Dan nggak ada lagi untuk bisa memperluas kapasitas. You are powerful. Dalam Tuhan you are powerful. Sangat powerful. Dan saya percaya saudara, kalau Anda terima ini, oke. Saya saat ini hanya mau ajak Anda untuk tutup mata dan merenungkan apa yang saya akan katakan. Coba Anda saat ini bayangkan Tuhan ada di samping saudara. Walaupun sebetulnya dia ada di dalam hati saudara. Coba bayangkan dia ada di sebelah saudara. Dan dia saat ini taruh tangannya di bahu saudara. Bayangkan dia saat ini bilang sama saudara, "Nak, aku berikan kamu urapan." Dan Anda rasanya masih belum nangkep. Lalu tangan di bahunya Anda menggoncang bahu Anda. Dan Tuhan berkata, "Nak, aku berikan kamu urapan. Aku berikan kamu urapan supaya aku bisa memperluas daerah kamu, supaya kamu bisa melakukan tugas, assignment yang aku berikan. Supaya kapasitas kamu ini diperluas. Kamu bisa loh, Nak. Nak, kamu bisa." Kira payatasana. Jesus, Jesus, Jesus. Kamu bisa. Asal kamu mau mulai shift, mau mulai berubah, nggak lagi takut tapi courageous, nggak menunda-nunda, punya sikap yang baik, omongan yang baik, pikiran yang baik. Ayo saudara. Roh Kudus ada di sini. Coba bayangkan saat ini, sekali lagi terus. Tuhan ada di sebelah saudara. Dia taruh tangannya di bahu saudara. Nak, I love you. I'm your father. Aku pakai engkau, Nak. Kalau saudara saat ini sudah jauh dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, belum buka hati terima Tuhan. Saat ini. Yes. Maka kapasitasmu akan diperluas. Anda nggak akan sama lagi. Terima kasih ya Tuhan. Coba semua saudara yang setuju dengan doa saya, Anda angkat kedua belah tangan saudara. Dan berkata, Tuhan Yesus, ini aku berserah. Aku mau memperluas kapasitasku. Kau punya rencana yang besar buat aku. Yang aku alami saat ini belum ada apa-apanya. I welcome you, Lord. Bekerja dalam diriku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. God, I thank you. Thank you, Jesus. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu. Bukan hanya kami pulang dengan berkat, tapi kami pulang diberkati dan juga kami dibangun supaya kami bisa membangun orang lain. Nggak ada lagi glass ceiling. Nggak ada lagi glass ceiling yang menjadi batasan. Katakan, Tuhan Yesus, I break glass ceiling.
over my life. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. In Jesus' name everybody said, Amen.